Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sisbutami dengan NIM 0201-191008 dari jurusan Hukum Keluarga Islam 5A, Fakultas Syariah dan Hukum UI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, MHI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah mediasi, dan teman-teman saya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi audiens saya. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya menjelaskan materi tentang pelaksanaan hasil mediasi dan sanksi adat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari sanksi adat. Nah, sanksi adat adalah mengembalikan keseimbangan magis. Dalam kata lain, sanksi adat itu adalah usaha untuk menetralisir keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Nah, untuk memahami delik dalam sanksi adat, menurut konsep hukum adat itu tidak dapat mengkaji dengan menggunakan konsep hukum barat. Nah, hukum adat ini tidak mengenal namanya sistem pelanggaran tertutup. Di dalam hukum adat, sistem pelanggaran itu tidak ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Meskipun sanksi adat ini tidak mengenal pelanggaran menurut yang bersifat perdata ataupun bersifat publik, privat atau pidana. Nah, di dalam masyarakat hukum adat, pengawasan biasanya itu tidak dibebankan kepada pihak perkara saja, tetapi juga tokoh adat juga ikut berperan untuk terrealisasinya sanksi adat tersebut. Nah, hukuman atau sanksi adat dalam adat Aceh sendiri tidak langsung diberikan begitu saja, meskipun ada dia mengenal namanya istilah denda. Nah, di dalam kanun Aceh disebutkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian hukum adat. Dalam penyelesaian perkara adat, yang pertama adalah diberikannya nasihat, terus itu teguran, denda, bayar diat, dikucilkan dari masyarakat, dikeluarkan dari masyarakat, dicabutnya gelar adat, dan lain sebagainya. Nah, kedua adalah pelaksanaan hasil mediasi dan sanksi adat. Pelaksanaan mediasi dan sanksi adat menurut masyarakat hukum adat, kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak itu cenderung tidak dituliskan dalam kesepakatan tertulis. Tetapi kecenderungan tersebut itu bukan berarti memberikan peluang kepada para sengketa itu untuk tidak melaksanakan hasil mediasi tersebut. Nah, kecenderungan tersebut sering terjadi. Nah, masyarakat hukum adat ini cenderung tidak menuliskan kesepakatan itu dalam bentuk tertulis, tapi dalam kenyataannya mereka tetap melaksanakan hasil mediasi tersebut. Nah, ternyata ada 3 penyebab yang menyebabkan mereka tetap melaksanakan walaupun kesepakatan itu tidak dibentuk dalam bentuk tertulis. Yang pertama adalah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak itu mereka beritahukan kepada masyarakat hukum adat bahwasannya mereka itu sudah melakukan perdamaian. Nah, yang kedua itu pelaksanaan hasil mediasi itu bukan semata-mata tanggung jawab dari pihak sengketa, tetapi ikut adil juga tokoh adat itu karena dia sebagai mediator. Dan tidak lupa pula pemicu utama adalah keluarga, karena keluarga ini ikut serta agar terrealisasinya sanksi adat tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya prosedur pelaksanaan mediasi. Nah, prosedur mediasi. Segala bentuk perkara perdata yang diselesaikan di peradilan itu diwajibkan untuk melakukan mediasi. Dan pengertian dari mediasi sendiri adalah penyelesaian yang dilakukan perkara dengan menggunakan perundingan
yang dilakukan kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia tahun 2008. Nah, selanjutnya ada namanya prosedur pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi. Nah, di dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka hakim wajib menjelaskan kepada para pihak pentingnya dari mediasi ini. Dan hakim sendiri juga menawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan. Dan yang kedua adalah jika para pihak sudah menyepakati memilih mediator, maka selanjutnya adalah melakukan mediasi. Setelah mediasi sudah disepakati dan mendapatkan hasilnya, maka para pihak mendatangkan kepada hakim dan membawa hasil mediasi tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya proses persidangan setelah mediasi dilakukan. Nah, setelah mediasi dilakukan, yang pertama adalah mediasi mendapat kesepakatan. Jika mediasi mendapat kesepakatan, maka para pihak diwajibkan datang menghadap hakim dengan membawa hasil mediasi yang sudah ditandatangani oleh pihak perkara tersebut. Nah, yang kedua, jika mediasi tidak mendapatkan kesepakatan, maka persidangan tetap harus dilanjutkan dengan menggunakan tahap-tahap yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada namanya tahapan mediasi. Sebelumnya dalam tahapan mediasi ini dijelaskan bahwasanya hakim itu harus menjelaskan apa itu mediator, apa itu mediasi, dijelaskan juga prosedur mediasi apa aja, dan dijelaskan juga permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Nah, selanjutnya ada namanya mediasi penyelesaian sengketa dan sanksi adat. Nah, menurut antropologis, orang yang berada dalam satu komunitas itu memiliki penyelesaian tersendiri. Nah, di Indonesia sendiri, apalagi orang yang tinggal di pedesaan itu cenderung menyelesaikan masalah itu tidak dibawa ke pengadilan. Mereka lebih bawa ke tokoh adat atau kepala desa untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Nah, secara kultural Indonesia itu sangat menjunjung kebersamaan. Nah, kepentingan kebersamaan itu membuat masyarakat hukum adat itu, nah, secara historis kultural masyarakat Indonesia itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, mereka itu dalam menyelesaikan masalah itu sering menurut adat atau menurut tradisional gitu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penyelesaian dalam adat? Nah, baiklah. Terima kasih pertanyaannya, saya akan jawab. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, kalau di dalam adat itu bisa dilakukannya pertemuan pribadi, yaitu mempertemukan keluarga atau tetangga. Ada juga namanya mempertemukan pertemuan berfasilitas, yaitu kita datangkan seorang tokoh adat atau kepala desa untuk menengahi apa permasalahan yang terjadi gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah pada saudara Deda paham? Paham. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah ada keterkaitan pelaksanaan hasil mediasi dengan sanksi adat? Nah, kalau dibilang ada keterkaitan, ada di antara kedua itu. Kenapa? Karena pelaksanaan hasil mediasi sendiri, jika sudah diikrarkan di dalam tokoh adat atau diikrarkan di depan tokoh adat, dan apalagi sudah diadakannya upacara, itu dia harus segera dilakukan.
hasil mediasi tersebut. Kenapa? Jika dia melanggar atau mengingkari hasil mediasi tersebut, maka tokoh adat itu akan memberikan sanksi kepada pihak perkara itu, karena tokoh adat sendiri itu sebagai penjaga dari warisan leluhur di masyarakat adat tersebut. Nah, apakah saudara Reni paham? Ya, sudah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.